Iya, Lia. Waalaikumsalam, Silakan iya masuk. Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Silakan duduk, Lia. Iya Mbak, makasih. Iya, sama-sama. Maaf ya Mbak mengganggu. Iya, Lia, nggak apa-apa. Ini kemarin Lia ya yang menghubungi saya. Iya bener Mbak, Lia mau hubungi Mbak 2 hari yang lalu lah. Lia tahu di sini dari mana? Kebetulan beberapa waktu yang lalu Lia melihat postingan Instagram Mbak. Gitu, oke. Ini Lia dari mana rumahnya? Rumah Lia di W Halim sih Mbak, nggak jauh lah dari sini, sekitar setengah jam lah kurang lebih. Oke. Kesini naik apa? Kebetulan tadi Lia kesini naik Gojek Mbak. Oke. Boleh Lia diminum dulu, Lia. Iya Mbak, makasih. Eh, Iya, Lia. Oke. Eh, ada yang bisa dibantu datang ke sini? Iya Mbak, Lia datang ke sini mau ada perlu sama Mbak. Gimana, Li? Lia datang ke sini mau di konseling sama Mbak. Oke, boleh. Oh iya, Li. Jadi sebelum kita mulai konselingnya, mungkin kita buat kontrak konseling dulu kali ya, Iya biar enak. boleh Mbak. Jadi kita buat kontrak konseling. Jadi konseling kita ini akan dilakukan selama kurang lebih 30 menit ya. Ya. Jadi semisalnya nanti Lia ada urusan pribadi gitu kan yang mendesak, ataupun nanti waktu sholat masuk gitu, kita bisa tunda sementara waktu konseling kita gitu kan ya. Nanti bisa kita lanjutkan lagi sesuai nanti hari yang kita sepakati ke depannya gitu. Tapi nanti kalau misalkan nggak ada kendala apapun, tetap kita lanjutkan konseling ini sampai 1 jam, kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Iya Mbak. Setuju kan, Li? Setuju. Ya, oke. Jadi gimana nih, Li? Apa yang perlu disampaikan atau yang diceritakan? Dia bingung sih Mbak. Bingungnya kenapa? Oh, jadi sebelum kita mulai konseling ya, mungkin Mbak bakal nyampein beberapa asas-asas dari konseling ya. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi informasi Lia, kemudian cerita-cerita Lia, data diri Lia, dan lain sebagainya nanti akan kami rahasiakan ya, Lia. Jadi Lia enjoy aja cerita di sini gitu kan, nyaman aja gitu. Apa yang pengen Lia sampein di sini. Dan juga yang kedua adalah asas kesukarelaan, yang dimana Lia datang ke sini itu tanpa paksaan dari orang lain gitu kan. Tanda kutip memang inisiatif dari Lia sendiri gitu kan, tanpa kayak disuruh orang lain ataupun yang gimana-gimana gitu kan. Pokoknya karena emang Lia niat datang ke sini gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu kan, Lia butuh dan Lia datang gitu. Jadi Iya, gitu Mbak. ya, Lia. Oke. Jadi gimana nih, Li, tadi bingung kenapa? Jadi gini Mbak, Lia kan punya pertemanan ya Mbak, tapi menurut Lia pertemanan ini sangat toksik gitu Mbak. Oke, jadi kira-kira berapa tuh, Li, teman-teman Lia? Sebenarnya teman-teman Lia banyak sih Mbak, cuma yang namanya zaman sekarang ya ada kan yang namanya circle-circlean gitu ya Iya, Mbak iya. ya. Jadi di dalam circle pertemanan Lia ini ada 7 sampai 8 orangan lah Mbak kurang lebih. Cukup banyak ya, Lia sebenarnya. Ya lumayan banyak sih Mbak. Tapi Tapi kenapa, Li? di dalam pertemanan ini Lia kayak merasa kurang nyaman aja Mbak. Gitu. Kurang nyamannya kenapa? Gimana ya Mbak? Kadang mereka seperti merendahkan Lia, terus Lia ini kayak dimanfaatkan dan bahkan sampai direndahkan gitu Mbak. Oh gitu. Boleh nggak diceritain gitu kan, kenapa kok Lia sampai ngerasa bahwasanya Lia itu dikucilkan ataupun kayak dipojokkan atau juga dimanfaatkan? Iya Mbak, jadi ceritanya gini Mbak. Beberapa waktu yang lalu, Lia dan teman-teman Lia itu pergi ke salah satu tempat makan. Dan di saat itu kebetulan Lia lagi nggak punya uang ya Mbak. Ya karena ada kebutuhan lain lah, jadi sehingga duit Lia habis di situ. Sementara kita makan, Lia berpikir bahwa teman-teman Lia gitu yang bakal ngebantu Lia, dan dia pikir juga mereka punya uang lebih gitu. Dan singkat cerita, setelah kita makan di situ Lia bertanya sama mereka apakah
kalian punya uang lebih, Lia mau minjem dulu gitu, nanti Lia ganti. Lalu di saat Lia bertanya seperti itu, respon mereka seperti cuek, kayak acur gitu Mbak sama Lia. Berarti teman-teman Lia sama sekali nggak ada yang respon Lia pada saat itu? Sama sekali Mbak, tidak ada respon. Dan di situ dia langsung berpikir apakah mereka nggak punya uang atau bagaimana. Kira-kira gimana sih perasaan Lia pada hari itu, pada saat itu pas Lia tahu ternyata kok teman-teman Lia ternyata seperti itu loh gitu? Perasaan Lia pada waktu itu ya Lia merasa sedih Mbak, kayak langsung overthinking kok mereka gitu sama Lia. Tapi apa yang buat Lia masih bertahan di dalam persirkelan Lia? Padahal kan Lia kan tahu kan kayak oh ternyata mereka itu kayak gitu kan orang-orangnya gitu. Tapi kenapa kok Lia masih berusaha untuk mempertahankan pertemanan Lia gitu? Gimana ya Mbak, kadang Lia mikirnya Lia takut kesepian, dan Lia juga takut kayak kehilangan teman gitu Mbak lah. Gitu. Oke. Ya berarti Lia sebenarnya sadar kan kalau misalkan kesehatan mental itu juga kan penting buat Lia, ya kan? Kira-kira nih, eh, kalau misalkan teman-teman Lia itu ngerasa, eh, oh tapi Lia pernah nggak coba ngobrol ke mereka gitu kan, bahwa apa yang sedang Lia rasakan gitu tentang mereka? Dia belum berani ngomong sih Mbak, karena Lia langsung mikir takut mereka pada marah sama Lia, malah takut nyalahin dia gitu. Gitu. Tapi Lia juga harus ingat ya bahwasannya komunikasi itu juga salah satu kunci terpenting ya dalam hubungan gitu, apalagi hubungan pertemanan gitu kan. Eh, tapi Lia pernah nggak kayak berpikir bahwasannya nanti gimana kalau misalkan teman-teman Lia nggak ngerespon Lia gitu kan, tidak ada respon dari teman-teman Lia ataupun mungkin bahkan ada komentar-komentar negatif dari teman-teman Lia sendiri, itu Lia harus gimana sih menurut Lia? Ya mungkin kalau respon teman-teman Lia begitu, mungkin Lia lebih mempertimbangkan jarak pertemanan itu ya Mbak. Dan Lia juga bakal fokus sama kesehatan mental Lia sendiri, dan Lia juga fokus sama kebahagiaan Lia sendiri. Oke, iya Mbak paham ya apa yang sudah Lia sampaikan gitu kan tentang permasalahan-permasalahan Lia, dan di sini juga disadari bahwasannya ternyata Lia ini sedang berada di fase yang dimana mungkin lagi terlibat di toxic friendship ya. Bener, Mbak. Gitu. Oke, kira-kira masih ada nggak sih kayak pikiran atau perasaan yang mengganjal di hati Lia sehingga masih pingin buat diceritain gitu kan seputar tentang pertemanan pertemanan Lia gitu? Sejujurnya ada sih Mbak. Kenapa itu? Di sini Lia juga merasa kurang nyaman Mbak sama pertemanan ini, dan Lia ngerasa kayak mengganggu pikiran Lia dan aktivitas Lia sehari-hari Mbak. Merasa tertekannya karena apa? Ini Mbak, kadang mereka tuh sering gimana ya, sering mengeluarkan komentar-komentar yang seakan-akan merendahkan Lia, dan Lia tuh seperti dikucilkan lah Mbak. Di situ pikiran Lia langsung merasa rendah diri, dan Lia juga merasa sulit percaya sama diri Lia sendiri. Gitu. Jadi waktu itu pas banget di posisi kayak gitu, Lia gimana perasaannya waktu itu? Ya, perasaan Lia campur aduk sih Mbak. Lia di situ langsung overthinking lah. Overthinking, langsung mikir pikirannya pokoknya campur aduk, hancur gitu Mbak. Karena nggak nyangka aja pertemanan yang sudah cukup lama ya cuma begitu. Iya, oke. Ya Mbak paham ya Li, tentang perasaan Lia juga gitu. Kira-kira nih selain dari pertemanan yang toksik, terus juga yang menurut Lia dikucilkan oleh teman-teman Lia gitu kan, dipojokkan ataupun mungkin dimanfaatkan, kira-kira masih ada lagi nggak sih kayak permasalahan-permasalahan lain gitu? Mungkin itu dulu sih Mbak, karena permasalahan itu mengganggu banget sama pikiran Lia. Oke,
mungkin ya tadi ya yang sudah disampaikan oleh Lia gitu kan. Lia sudah menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang Lia alami, kemudian juga tindakan apa yang harus Lia ambil gitu kan ke depannya. Dan Lia pun menyadari bahwasannya kesehatan mental itu penting kan gitu bagi diri kita sendiri. Nah di sini mungkin Mbak mau sedikit nyampein bahwasannya boleh banget Lia itu meng-cut off seseorang dari hidup Lia gitu kan. Tanda kutip memang mereka tuh yang sangat mengganggu gitu kan ya. Baik itu dari secara verbal maupun non verbal gitu kan. Yang penting kayak Lia ngerasa risih, Lia merasa terganggu dengan mereka, nggak apa-apa, it's okay, itu di cut off aja dari hidup Lia gitu kan. Karena ya itu tadi ya, kehidupan kita kan kita yang menjalankan gitu kan. Jadi kan kayak bagaimana caranya kita mengatur hidup kita agar lebih tentram, lebih nyaman, lebih damai gitu kan. Dan juga supaya kita bisa lebih enjoy gitu loh. Jadi juga ya setuju tadi kata Lia gitu kan, bahwasannya kita juga harus membatasi diri kita dengan orang lain gitu kan. Kemudian juga ya itu tadi ya saran dari aku bahwasannya boleh banget yang namanya nge-cut off seseorang dari hidup kita gitu. Oke. Oh ya, kita nggak keras ya Lia, udah hampir setengah jam ya kita ngobrol ya. Kira-kira gimana nih perasaan Lia gitu kan habis ngobrol di sini? Alhamdulillah Mbak, perasaan Lia di sini sedikit agak lega ya, karena permasalahan Lia bisa Lia ceritain semua gitu sama Mbak. Oke, alhamdulillah ya Lia kalau gitu. Iya, ya. alhamdulillah. Kira-kira ada suatu keputusan apa sih yang nanti setelah hari ini gitu kan? Kira-kira Lia pinginnya gimana gitu buat kedepannya? Mungkin keputusan Lia kedepannya yang kata Mbak tadi ya, mungkin Lia bakal meng-cut off teman-teman Lia itu dari hidup Lia ya Mbak, karena kalau dilanjutkan juga nggak bakal apa ya, nggak ada dampak baik juga bagi Lia gitu. Dan menurut Lia pentingnya memilih teman dekat itu ya sangat penting ya Mbak. Dan menurut Lia juga teman itu nggak harus banyak ya, sedikit yang penting bisa nerima dan bisa mensupport satu sama lain. Mungkin itu sih Mbak ke depannya. Iya, itu suatu keputusan yang bijak ya Lia gitu. Kalaupun mungkin Lia bisa nggak simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini gimana? Mungkin ya bakal harus apa ya, mungkin ya bakal menentukan pilihan dia ya Mbak, dan dia juga nggak boleh salah pilih teman gitu, karena yang itu tadi pentingnya memilih teman ya Mbak ya, walaupun sedikit gitu, yang penting kan bisa mensupport kita ya Mbak. Dan dia juga udah tahu nih langkah-langkah yang harus Lia lakuin, yang harus Lia lakuin karena permasalahan toxic friendship ini. Mungkin itu sih Mbak. Oke. Ya, terima kasih ya Lia. Baik, Lia sudah menyampaikan apa yang Lia ingin sampaikan di sini gitu kan. Nah, jika nanti dilihat mulai dari hari ini sampai sepekan ke depan belum ada perubahan dari apa yang sudah Lia sampaikan gitu kan, tindakan-tindakan yang mungkin memang harus Lia jalankan itu belum ada perubahan, mungkin bisa nih kita jadwalin lagi nanti ya pertemuan kita gitu sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Oke Mbak, makasih juga ya Mbak ya udah mendengarkan permasalahan Lia dan cerita Lia. Sama-sama Lia. Kalau gitu Lia langsung pamit pulang aja kali ya Mbak. Oh iya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya.